Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Yelviza, dengan materi bagaimana cara membuat pendahuluan atau introduction penelitian. Mari kita lihat materinya. Writing Introduction of Research. Ya, menulis pendahuluan. Yang pertama, di dalam pendahuluan itu yang harus kita jelaskan adalah latar belakang masalah yang kita angkat. Apa yang kita gambarkan dalam latar belakang ini? Alasan kita melakukan penelitian itu apa? Harus jelas. Orang akan melihat penting atau tidaknya penelitian kita dari cara kita menyampaikan alasan kita ini. Nah, bagaimana cara menyampaikan alasan ini? Boleh kita ambil dari pengalaman langsung, kita ceritakan apa yang kita alami, itu boleh. Bisa juga dengan hasil wawancara, bisa juga dengan hasil observasi. Kita ceritakan apa adanya. Nah, kemudian dari apa ya yang kita ceritakan itu, kemudian kita lihat ketimpangannya atau kontrasnya dengan pengetahuan yang sudah ditemukan, yang kita dapat dari bacaan. Jadi, apa yang kita lihat berbeda dengan apa teori ya, artinya ilmu yang sudah disahkan gitu ya. Teori yang sudah ditemukan oleh ahli. Nah, ini yang harus kita lihat. Kalau tidak ada ketimpangan antara kalau yang pengalaman langsung atau wawancara observasi itu kan fakta itu ya. Kalau tidak bertentangan antara fakta dengan teori ilmu, ya, maka kita tidak bisa menjadikannya sebagai suatu masalah. Jadi, kenapa ini masalah? Karena kata ilmu, kata teori begini, tapi kenyataannya begini. Nah, jadi kita ungkapkan ini faktanya, sementara ahli mengatakan atau ilmu mengatakan begini. Nah, bisa juga kita menemukan, kalau tadi dari pengalaman langsung, dari wawancara, dari observasi, bisa juga kita temukan fakta itu dari hasil penelitian, karena dari hasil penelitian itu kan ada fakta. Nah, apa fakta yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya? Dan kita kontraskan dengan, kita bandingkan dengan apa kata ahli. Jadi memang harus ada gap. Kalau tidak ada gap, maka itu tidak masalah. Jadi jangan asal cari saja. Ya. Jadi ini yang menentukan bahwa kalau begitu penting ini. Jadi pembaca akan menganggap itu penting. Misalnya temuan orang ya yang kita temukan ada guru yang sudah mengajar dengan banyak memberikan contoh sudah banyak. Tapi kita lihat kenapa kemampuannya masih rendah, tidak bisa juga dia contoh. Misalnya dalam speaking, sudah dikasih contoh, tidak bisa juga dia berbicara. Sedangkan menurut teori, ya kalau pemberian contoh itu bisa meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Kan nampak pertentangannya. Itu salah satu fenomena yang kita lihat. Di fenomena yang lain, jadi kita tidak satu fenomena yang namanya fenomena tidak satu. Kita lihat juga
ada guru yang mengajar sering memberikan latihan, ya sering memberikan latihan. Ya. Namun ketika kita lihat kemampuannya kok nggak nambah-nambah gitu, nggak ningkat gitu. Sementara kata teori, kalau pemberian latihan, pengulangan, itu bisa membuat siswa bisa berbicara, mampu berbicara. Tapi kok tidak di sini? Nah, berdasarkan dari sini baru kita ini yang menjadi alasannya kita mau mengkaji penelitian, mengkaji apa yang akan kita kaji ini, topik kita ini. Nah, kemudian bagaimana fungsi dari sumber yang kita gunakan untuk untuk background ini? Apakah sama dengan sumber pada bab 2? Terutama pada penelitian yang relevan. Ya, kadang ada orang yang menganggap itu sama. Kalau sama, untuk apa dibuat 2 kali? Dia 1 kali boleh apa yang kita tulis di dalam tulisan kita, satu tulisan 1 kali kita gunakan. Nah, ini kalau misalnya sama pada background itu juga, pada chapter 2 juga, apa gunanya? Nah, jadi dia berbeda. Apa perbedaannya? Kalau pada background ini, kita sumber itu untuk memperlihatkan dari mana asal penelitian kita ini. Asal penelitian ya. Kenapa ini menjadi pertanyaan bagi kita? Ingin kita menjadi ingin kita mengetahuinya lebih jauh. Karena ada penelitian sebelumnya yang belum tuntas atau yang berbeda dengan apa yang kita lihat. Bisa saja dia tidak berbeda, tapi dalam kajiannya dia belum tuntas membahasnya. Ada yang kosong dari hasil penelitiannya, dan yang kosong itu menimbulkan pertanyaan bagi kita. Misalnya tadi ya, sudah ada model, sudah ada latihan, tapi belum juga mampu anak. Ya, belum juga mampu anak untuk bisa berbicara. Sehingga kita tidak bisa menghukum bahwa model ini bertentangan dengan teori. Tidak. Ada hal yang belum diteliti. Ya, yang belum jelas, yang masih menimbulkan pertanyaan kita. Sehingga dalam penelitian kita nanti, ya, kita akan mengisi kekosongan tersebut. Nah, jadi setelah kita ini yang menjadi alasan, ya, teori yang menjadi alasan tadi ya, teori yang berkaitan dengan pemberian contoh atau pemodelan, nah, kemudian pelatihan, itu yang fenomena, ya, yang menjadi pertanyaan kita. Mestinya ya, mestinya diterima gitu, mestinya memang berpengaruh. Kemudian memperlihatkan pandangan kita gimana tentang apa yang kita bahas tadi. Tesis kita apa yang akan menjadi topik umum. Ya, menjadi topik umum. Kemudian berikutnya kita nyatakanlah, misalnya kan ada 2 fenomena. Topik umum kita, yang menjadi topik umum kita menurut kita, ya, strategi guru, ya, dalam mengajar, ya, menurut kita ya, permasalahan itu bisa terjadi karena permasalahan dalam mengaplikasikan strategi mengajar. Memang sudah ada contoh, tapi strateginya belum pas. Memang sudah ada latihan, tapi
strateginya belum pas. Jadi menurut kita, ya berdasarkan fenomena dan teori tadi, ya bahwa hal tersebut terjadi mungkin dipengaruhi oleh strategi yang digunakan oleh guru dalam mengajar. Nah, ini kita gambarkan, ya kira-kira apa yang terjadi. Mungkin saja ya strategi guru menggunakan ya strategi guru dalam mengajar bisa berpengaruh terhadap ya merupakan penyebab atau merupakan faktor penyebab dari ketidakmampuan siswa dalam belajar bahasa Inggris atau dalam berbicara bahasa Inggris. Nah, ini kita kita gambarkan di dalam setelah kita menggambarkan fenomena dan merujuk teori. Nah, kemudian kita lihat contoh seperti apa kita menutupnya. Beberapa fenomena, misalnya kita apakan ya, beberapa fenomena yang digambarkan di atas mungkin menjadi penyebab rendahnya hasil belajar bahasa Inggris siswa atau merupakan faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa. Beberapa fenomena yang digambarkan di atas mungkin merupakan faktor ya rendahnya hasil belajar siswa. Kalau speaking ya, beberapa fenomena yang digambarkan di atas mungkin menjadi penyebab rendahnya kemampuan speaking siswa, kemampuan berbicara siswa dalam berbahasa Inggris. Nah, kemudian kita tutup. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan faktor keberhasilan siswa dalam belajar bahasa Inggris atau terkait dengan strategi ya yang digunakan guru yang merupakan faktor atau penyebab keberhasilan siswa dalam belajar bahasa Inggris. Jadi kita tutup ya. Apa kaitkan dengan apa yang kita sebutkan di atas. Kalau misalnya kita menganggap strategi yang bagaimana guru mengimplementasikan ya pembelajarannya. Kalau itu yang menjadi kita di atas, maka permasalahannya terkait dengan strategi guru ya dalam menerapkan ya pembelajarannya atau dalam pembelajaran atau terkait dengan faktor penyebab keberhasilan siswa. Nah, bisa bervariasi ya, tergantung kepada si peneliti sendiri. Kemudian kita lanjutkan dengan ya introduction bagian keduanya. Setelah background, kita identifikasi masalah. Bagaimana mengidentifikasi masalah? Kita ambil dari permasalahan atau fenomena yang digambarkan pada latar belakang. Apa? Tadi dua ya. Yang menjadi fenomena ya model yang diberikan oleh guru. Ya, yang kedua latihan. Maka dalam identifikasi ini kita gambarkan berdasarkan fenomena yang digambarkan pada latar belakang. Ada dua masalah penelitian yang peneliti identifikasi atau yang dapat diidentifikasi. Yang pertama adalah kita buat yang pertama model yang digunakan ya berdasarkan fenomena yang digambarkan pada background ada dua faktor penyebab keberhasilan siswa dalam speaking dalam berbicara bahasa Inggris. Yang pertama model yang digunakan oleh guru. Yang kedua latihan yang digunakan oleh guru. Nah, ini yang kita buat dalam identifikasi. Kemudian kita batasi, keduanya kita teliti, kita batasi. Kita pilih salah satu. Kita misalnya
model yang digunakan oleh guru. Nah, kalau model yang digunakan oleh guru, maka berdasarkan kita pilihlah model itu. Nah, kemudian kita batasi juga lokasi penelitian kita di mana, penelitian di sekolah mana. Siapa responden atau di sini siapa sampel penelitian kita. Kalau responden tentu kalau angket ya. Jadi ini siapa sampel penelitian kita. Kemudian kita masing-masing itu kita jadikan menjadi satu kalimat masing-masingnya. Jadi apa topik yang kita pilih satu kalimat, kemudian alasannya satu kalimat, penelitian ini akan dilakukan di mana satu kalimat, kemudian siapa yang akan menjadi kepada siapa ini kita teliti itu satu kalimat. Nah, jadi ada beberapa kalimat dalam batasan ini. Kemudian langkah selanjutnya kita formulation of the problem. Kita formulasikan masalah. Perumusan masalah harus dalam bentuk pertanyaan, itu perlu diingat. Harus jelas variabel. Kalau ada dua variabel itu variabelnya independen dengan dependen. Apa variabel independen? Misalnya kita pilih model ya. Berarti model pembelajaran itu sebagai independen variabel, sebagai variabel bebas yang mempengaruhi. Sementara yang dependen variabelnya adalah kemampuan speaking. Nah, jadi harus jelas itu di dalam perumusan masalah. Kemudian tergambar populasinya. Siapa populasinya? Siswa kemampuan speaking siswa ini di sini. Nah, misalnya kemampuan speaking siswa SMA 1 di Padang misalnya. Jadi jelas. Juga tergambar metode penelitiannya. Kalau tadi tergambar itu, kalau kita strategi berarti digunakan, dilaksanakan. Ya, berarti itu kalau kita strategi itu memang strategi memberikan model, berarti kita lihat di lapangan apakah guru ada menggunakan itu. Nah, kalau guru ada berarti ada sampel kita. Tetapi kalau tidak, berarti kita yang mencobakan, berarti harus eksperimen. Tetapi kalau tidak ada, ya kalau ada guru yang menggunakan, ada beberapa orang guru yang suka kalau mengajar itu memberikan contoh, ya, memberikan model atau contoh. Langsung dengan berbicara diberikannya contoh, dia berbicara dimodelkan, kemudian anak disuruh mencontoh model itu. Nah, kalau ada seperti itu maka bisa diamati. Ya, berarti bisa penelitiannya ya berupa penelitian deskriptif saja atau survei saja. Nah, jadi tergantung kepada apakah datanya sudah ada di lapangan. Kalau sudah ada, berarti bisa penelitian kita, kalau jenis penelitian kita kualitatif. Tapi kalau tidak, harus dieksperimenkan. Nah, ini untuk penelitian kuantitatif. Kemudian baru kita lanjut hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban pertanyaan penelitian kita. Tadi kan kita rumuskan ya, dalam bentuk pertanyaan tadi ya, dalam bentuk pertanyaan. Setelah kita rumuskan dalam bentuk pertanyaan, di hipotesis kita jawab pertanyaannya. Namun, jawaban kita ini harus ada teori yang mendukung pada bab 2. Jangan nanti hipotesis kita bertentangan dengan teori. Kemudian hipotesis ya pada bab 1 ini merupakan deklaratif dalam bentuk bahasa. Bukan H0 atau H1 ya. Null hypothesis atau alternative hypothesis, bukan. Itu hipotesis statistik. Kita gunakan nanti mulai kita munculkan pada bab 3 pada metode. Beda dengan yang pada introduction ini. Kemudian manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian harus kita
kita paparkan, kita gambarkan untuk siapa penelitian ini, siapa yang akan mendapatkan manfaat dari penelitian kita. Tentu pembaca. Nah, siapa pembaca kita? Kita uraikan, kalau guru misalnya, apa yang didapat oleh guru di sini? Apa manfaatnya bagi guru hasil penelitian kita? Jadi sudah bisa kita gambarkan apa yang akan kita temukan. Jadi kalau dari hasil penelitian kita, kalau bagi guru, apa manfaatnya? Guru, misalnya hasil penelitian kita memang berpengaruh pemberian model, ya cara memberikan model ya, strategi menggunakan model, maka guru akan belajar ya bagaimana cara memberikan contoh kepada siswa sehingga berdampak kepada hasilnya. Guru sudah mengerjakan tapi belum berhasil. Nah, sekarang dari hasil penelitian kita, dia sudah mendapatkan bagaimana caranya supaya ini berpengaruh. Nah, itu bagi guru gunanya kita ceritakan. Nah, dan ingat, manfaat penelitian kita tidak ada pada siswa. Karena siswa tidak membaca penelitian kita. Yang mungkin mendapatkan manfaat researcher. Mungkin dari penelitian kita ada yang kosong, sehingga bisa diteruskan oleh penelitian berikutnya. Kemudian definition of key terms. Ini key terms berbeda dengan definisi pada bab 2. Karena definition of key terms ini membantu pembaca paham betul dengan apa yang kita maksud dengan penelitian kita. Kalau yang kita maksud berpengaruh terhadap kemampuan speaking, apa maksud kemampuan speaking? Apakah kalau diajar dengan memberikan contoh, memberikan model ini, hebat dia, lancar dia, bisa berbicara dengan siapa saja? Tidak. Dia terbatas dengan penelitian kita. Itu yang definition of key terms. Apa di dalam penelitian kita yang dimaksud dengan kemampuan speaking? Kalau kemampuan speaking, ya, di dalam penelitian kita mengacu pada skor ujian speaking yang dilaksanakan peneliti pada saat penelitian. Jadi terbatas skor yang didapat pada saat penelitian. Itulah yang definition of key terms. Beda dengan definisi pada bab 2, dia mendefinisikan variabel. Ya. Menurut pendapat ahli, bukan menurut kerja penelitian. Kalau ini menurut kerja penelitian. Oke, thank you for watching. Saya harap ini bisa ya membuat Anda semuanya paham bagaimana menulis introduction of research. Jadi bisa diaplikasikan dalam membuat bab 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.